Leggenda, grazie capitano numero 10 Francesco. Oh, the legend. Yeah, Totti, one of my idols. I had the pleasure to play alongside him. He's an incredible player. Pallone ancora in area, il tiro di Esharawi, la palla che viene alla spinta, pallone per il capitano, tiro, gol! Gol! Ha segnato il capitano! Ia bukan sekadar pemain. Ia adalah denyut nadi di setiap seruan tifosi, adalah senyuman dalam kemenangan dan air mata dalam kekalahan. Dari debutnya yang sunyi tahun 1993 hingga langkah terakhirnya di 2017, namanya tak pernah lepas dari satu warna, merah marun dan kuning keemasan. Saat tawaran datang dari tanah-tanah penuh gemerlap, dengan emas yang menggiurkan dan janji trofi yang berkilau, ia selalu menatap langit Roma dan berkata, "Aku lahir di kota ini, dan disinilah jantungku berdetak." Di jantung kota Roma, di mana reruntuhan kuno bersanding dengan hiruk-pikuk kehidupan modern, lahirlah seorang putra yang kelak akan menjadi simbol terbesar dari kebanggaan dan cinta kota tersebut terhadap sepak bola. Francesco Totti lahir pada 27 September 1976, bukan hanya seorang pesepak bola, melainkan sebuah fenomena, sebuah legenda hidup yang mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk satu klub, AS Roma. Kisahnya adalah puisi tentang kesetiaan, bakat luar biasa, dan koneksi emosional yang tak terputuskan antara seorang pemain, klub, dan para penggemarnya. Simak kisahnya berikut ini. Masa awal dan benih cinta Giallorossi. Sejak kecil, Francesco Totti sudah menunjukkan bakat alami dalam mengolah si kulit bundar. Mengidolakan Giuseppe Giannini, kapten AS Roma kala itu. Totti mulai meniti karir juniornya di berbagai klub kecil sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi AS Roma pada tahun 1989. Momen ini menjadi titik balik, di mana benih cinta terhadap warna kebanggaan Giallorossi, kuning merah, mulai tumbuh subur di dalam dirinya. Debutnya bersama tim senior AS Roma terjadi pada usia 16 tahun, tepat pada 28 Maret 1993, di bawah asuhan pelatih Vujadin Boškov. Meskipun masih sangat muda, pancaran talentanya sudah terlihat begitu jelas. Ia dengan cepat mencuri perhatian dan menembus skuad utama Serigala Ibu Kota pada tahun 1998, di mana usianya saat itu baru 22 tahun 34 hari. Tak berhenti di situ, Totti remaja juga membuat kaget banyak romanisti ketika dirinya diangkat menjadi kapten termuda dalam sejarah Serie A. Sebuah kehormatan yang sekaligus menjadi penanda bahwa ia adalah masa depan klub. Hingga mulai saat itu, julukan Il Capitano pun sangat melekat erat padanya. Era keemasan dan Scudetto impian. Di bawah kepemimpinannya, AS Roma mulai menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Italia. Puncaknya terjadi pada musim 2000-2001. Di era keemasannya, Totti selalu menjadi jenderal di lapangan tengah yang tak tergantikan, mengalirkan bola-bola magis dan mencetak gol-gol krusial dalam banyak pertandingan. Usahanya berbuah manis saat AS Roma berhasil meraih Scudetto, gelar juara Serie A yang telah lama diimpikan setelah puasa gelar selama 18 tahun lamanya. Bagi fans Roma, keberhasilan meraih Scudetto pada musim 2000-2001 bukan hanya kemenangan semata. Lebih dari itu, ini merupakan perayaan kolektif bagi mayoritas warga Roma yang melihat Totti di kala itu sebagai manifestasi dari semangat dan kebanggaan kota mereka. È lo stesso tempo che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta. Non vedevamo l'ora di sentire l'arbitro fischiare per 3 volte. Mi viene ancora la pelle d'oca a ripensarci. Oggi questo tempo è venuto a bussare sulla mia spalla dicendomi:
dobbiamo crescere. Da domani sarai grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Sepanjang karirnya, nama Totti dikenal banyak pemain di Italia sebagai gelandang serang yang kreatif, dengan visi luar biasa, teknik brilian, dan kemampuan mencetak golnya juga tak usah diragukan. Ia juga dikenal dengan tendangan bebasnya yang akurat dan mematikan, serta eksekusi penalti yang dingin dan tenang. Statistiknya juga berbicara banyak. Dari 619 penampilan di Serie A, Totti sukses mencetak 250 gol, hingga menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa selama di Serie A. Namun secara total, ia telah mencatatkan 785 penampilan dan 307 gol untuk AS Roma di semua kompetisi termasuk kompetisi Eropa. Rekor yang mungkin sulit dipecahkan. Godaan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Apa yang membuat Francesco Totti begitu istimewa dan dihormati di dunia sepak bola adalah kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Di era modern, ketika sepak bola sudah didominasi oleh transfer pemain dan godaan uang untuk mengajaknya hengkang dari Roma mulai berdatangan, Totti justru menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub raksasa Eropa, termasuk Real Madrid dan Manchester United. Baginya, memakai seragam Giallorossi lebih dari sekadar profesi. Lebih dari itu, Totti telah menganggap bahwa itu adalah identitas dan sebuah janji seumur hidupnya. Terlahir sebagai Roman dan Romanisti adalah sebuah kehormatan. Menjadi kapten tim ini adalah keistimewaan. Kota ini akan selalu menjadi hidupku, ucap Totti, kala merangkum perasaannya terhadap Roma. Keputusannya untuk tetap setia, meskipun Roma tidak selalu konsisten dalam meraih gelar bergengsi, telah menunjukkan kedalaman cintanya pada kota dan klub masa kecilnya. Ia percaya pada potensi klub dan ingin terus menginspirasi banyak generasi pemain muda di kota Roma selanjutnya, bahwa kesetiaan tak bisa dibeli hanya dengan uang. Puncak karir internasional dan pensiun yang emosional. Di kancah internasional, Totti juga mencatatkan prestasi gemilang. Ia adalah bagian inti dari skuad tim nasional Italia yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman. Meskipun sang pangeran ibu kota mengalami cedera serius sebelum turnamen, ia mampu pulih dan menjadi pilar penting bagi Gli Azzurri untuk Piala Dunia 2006. Perannya begitu terasa saat ia mencetak gol krusial melalui tendangan penalti saat Italia harus meladeni permainan keras Australia di babak 16 besar. Pada 28 Mei 2017, setelah 25 tahun yang luar biasa di tanah kelahirannya, Francesco Totti akhirnya memainkan pertandingan terakhir untuk AS Roma. Stadion Olimpico yang dipenuhi puluhan ribu pasang mata, hari itu penuh dengan air mata, tepuk tangan, dan nyanyian untuknya dalam perpisahan yang sangat emosional. Momen itu bukan hanya akhir dari karir seorang pemain, melainkan juga akhir dari sebuah era. Totti mengakui bahwa meninggalkan permainan dan berpisah dengan AS Roma adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Warisan yang abadi. Pasca pensiun, Totti sempat menjabat posisi manajerial di AS Roma. Namun perbedaan pandangan dengan kepemimpinan klub membuatnya memutuskan untuk hengkang. Meski tak lagi di Roma, Totti tetap menjadi duta besar bagi Roma dan sepak bola Italia di dunia. Warisan Francesco Totti jauh melampaui gelar dan rekor. Ia adalah Raja ke-8 Roma, Pangeran Roma, dan Il Gladiatore, julukan yang mencerminkan statusnya sebagai sebuah ikon abadi. Kesetiaannya adalah pelajaran berharga bagi generasi pemain dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dalam dunia yang terus berubah, Francesco Totti adalah pengingat bahwa cinta dan dedikasi sejati dapat menciptakan cerita yang tak lekang oleh waktu. Selama karirnya, ia telah mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola. Bukan hanya karena kehebatannya di lapangan, tetapi juga karena hatinya yang sepenuhnya diberikan untuk seragam Giallorossi. Meskipun semakin menua, Francesco Totti akan selalu dikenang sebagai simbol dari kesetiaan abadi dalam sepak bola.